Terima kasih pemirsa karena tetap di Sosok dan sekarang masih dengan Agnes Mo. Nah Agnes lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol, masih ngomongin soal dunia menyanyi. Agnes itu kan sekarang dikenal dengan Agnes Mo. Kenapa sih sebenarnya merubah dari Agnes Monica menjadi Agnes Mo? Sebenarnya itu happened organically ya, jadi maksudnya nggak ada plan, nggak ada apa-apa. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya itu karena best friend saya, ya, kelompok ya teman-teman dekat saya itu manggil saya Momo. Manggil saya Momo kenapa? Karena mereka bilang, aduh Nes, kalau mereka tahu ya di belakang panggung lu tuh kayak apa, masih aku orangnya jahil banget, petakilan gitu. Itu yang nggak dilihat di depan ya? Ya masih gila gitu, yang maksudnya aku setia banget sama my clique kayak istilahnya. Terus ya mereka bilang gitu, maksudnya gila lu yang di atas panggung sama di belakang lu sama kita tuh beda banget gitu. Aku bilang gini kan ya, maksudnya kan itu kan kalau di atas panggung itu kan ada performance kan, itu kayak a role that you play gitu. Jadi mereka bilang gua nggak mau manggil lu Agnes gitu, kita manggil lu Momo aja, karena pada saat lagi lu di backstage lu tuh Momonya kita gitu loh. Ya lu tuh kayak beda lah, bukan Agnes Monica gitu, dia bilang gitu. Nah gara-gara waktu itu akhirnya saya waktu itu buka Twitter, dan kebetulan buka Twitter tuh sebenarnya juga iseng-isengan karena semua teman-teman saya pakai Twitter dan mereka lu kenapa sih nggak ada Twitter, gitu. Akhirnya waktu itu saya buka dan itu pun bukan buat publik. Waktu itu private. Buat keep kontak sama temen ya. Iya, seru-seruan aja lah gitu. Biar agak-agak kekinian. Waktu itu akhirnya saya buka dan bener-bener tuh buat private, dan waktu itu saya private ya saya tulisnya Agnes Mo aja deh gitu, karena memang mereka manggil saya Momo kan, jadi saya tulisnya Agnes Mo aja. Nggak ada sama sekali kepikiran saya buat ngebuka itu untuk jadi publik. Sekitar setahun setengah kalau nggak salah ya, itu baru saya buka. Jadi private, jadi public. Nah karena memang namanya udah Agnes Mo, pada akhirnya saya juga nggak tahu tiba-tiba followersnya banyak. Akhirnya mereka started calling me Mo gitu, Agnes Mo. Nah itu yang ya udah akhirnya stuck aja gitu, akhirnya ya udah pas lagi Agnes Mo aja lah gitu sekarang. Agnes Mo aja. Iya benar-benar sama sekali nggak ada kepikiran, maksudnya nggak ada kayak survei atau apa gitu yang orang pikir gitu, nggak ada. Itu bener-bener terjadi dengan begitunya, jalannya aja. Nah sekarang masyarakat udah tahu banget kalau Agnes itu adalah penyanyi go internasional, udah internasional. Nah ada nggak sih Agnes tuh rasa emang bangga, pastinya bangga, ada rasa istilahnya Agnes tuh dari awal memang ingin bercita-cita menjadi Agnes yang internasional, dan gimana sih perasaannya akhirnya bisa membuat Indonesia seperti ini? Mungkin sebenarnya itu yang kadang-kadang orang saya itu kan again ya, karena saya itu orangnya sangat-sangat suka belajar gitu, dan buat saya kalau saya stuck di tempat itu buat saya udah kemunduran. Jadi sebenarnya pada saat lagi pertama kali saya bilang saya pengen go international, sebenarnya bukan masalah popularitasnya gitu, tapi masalah bahwa saya pengen belajar dari the best. Dan saya dari dulu, dari saya kecil, saya selalu ngejar ilmu. Dari mami saya pun juga dia nyariin, misalnya pada saat lagi les vokal, dia nyari guru yang the best, mau itu 2 jam dari rumah juga dicari. Buku itu selalu istilahnya kita diajak ke toko buku, beli buku harus kayak gini. Jadi everything itu istilahnya kalau yang tentang ilmu itu mami saya harus banget ya. Iya gitu, maksudnya yang tentang ilmu sama dia dicari. Mau istilahnya nyampe kemana juga dicari. Bukan masalah uangnya ya, tapi masalah itu siapanya gitu loh. Iya kan. Dan saya belajar bahwa if you wanna be the best, you have to learn from the best. Dan yang kebetulan istilahnya saya kalau di Indonesia kan lumayan udah bertahun-tahun nih ya kan, learn from the best gitu kan. Saya bekerja sama beberapa musisi dan pada akhirnya saya pikir, you know what, I need to step up my standard gitu. Sebenarnya pertama kali itu gitu, dan memang terbukti pada saat lagi saya di sana, saya nulis sama berbagai songwriters, saya ketemu sama orang-orang besar di sana yang memang itu jadi a learning curve lagi buat saya gitu. Dan memang hal-hal yang nggak bisa dipelajarin kalau saya stay di sini.
hal-hal yang saya nggak bisa pelajarin kalau saya cuman berandai-andai. Kira-kira gimana ya mereka bisa kayak gitu tuh gimana, nggak bisa. You have to be at the place, kerja sama-sama mereka, dan memang istilahnya ya kita juga nggak bisa. Saya juga istilahnya dulu, gue pengen nih kerja sama Timberland, gue pengen nih kerja sama ini. Dan itu udah berjalan semua ya. Dan maksudnya apa ya? Memang waktu itu saya nggak tahu kalau misalnya Timberland bisa tiba-tiba kontak saya, itu saya juga nggak tahu gitu. Oh, tidak dikira-kira. Cuman kan saya tahu bahwa kalau saya belajar terus, saya pasti ada one day saya akan di level tertentu yang dimana orang-orang akan melirik saya. Betul. Gitu. Jadi saya harus istilahnya kalau saya tuh mikirnya saya harus siap setiap saat. Betul. Gitu. Dan itu makanya saya terus latihan apa segala macem gitu, dan pada akhirnya bener semua orang-orang pada akhirnya jadi ini gini ya, ini ini yang ini gitu, ini kayak pengen kerja sama. Terus awalnya dari Michael Bolton pengen kerja sama, terus udah gitu akhirnya manajemen Timberland kontak kita dan itu istilahnya kerja sama Timberland dan timnya itu istilahnya kita sampai ada sebutan graveyard shift ya. Itu artinya ya shiftnya kuburan gitu, artinya shift malam. Dan itu saya kerja sama dia tuh selama beberapa bulan itu 2 shift terus-terusan. Jadi saya benar-benar tidur cuman paling 3-4 jam setiap hari. Dan itu abis itu kerja shift pagi, istilahnya kita rekaman, kita writing apa segala macem, istirahat dari misalnya jam 6 sore sampai jam 8. Habis itu Timberland biasanya datang sekitar jam 11 malam. Tapi biasanya saya udah sama produser lain dulu nih. Jam 9 malam kita write, di tengah-tengah dia datang. Dan itu bisa sampai jam 6 pagi lagi. Gitu. Terus udah gitu saya tidur jam 7 sampai jam 11 sampai jam 12, habis itu mulai lagi gitu. Nah itu maksudnya apa ya, banyak banget kayak gimana, bukan hanya sama Timberland sih sebenarnya, bukan hanya sama Timberland tapi sama orang-orang lain gitu ya, maksudnya songwriters di sana, orang-orang istilahnya sound engineers-nya gitu kan, orang TV-nya seperti apa. Jadi gitu. tahu lah istilahnya. Jadi semuanya seperti apa. Apa ya? Ya benar-benar kayak sekolah aja gitu. Dapat ilmu banyak banget pasti dari mana-mana. Nah kita ngomong kerja sama, kita balik lagi nih kerja sama Agnes dengan Megasus di dalam Ayo Dance. Kalau di gamesnya Ayo Dance sendiri, apa sih yang membuat Agnes tuh tertarik akhirnya mau bekerja sama dan mau menjadi satu avatar di Ayo Dance ini? Ya kan tadi saya udah ceritain juga ya bahwa memang dunia teknologi itu ini banget ya, maksudnya emang saya sendiri dan juga manajemen saya juga sangat tertarik gitu kan. Terus ya gitu saya juga pengen mendekatkan diri saya ke gamers yang juga fans saya gitu kan. Terus udah gitu saya lihat juga programnya juga bagus. Gitu. Berarti dari program bagus akhirnya Agnes juga tertarik. Iya dong, tapi pastinya itu. Main gak sih? Maksudnya pernah sekali main pastinya Ayo Dance jadi tahu ya pastinya. Ya jadi memang apa ya istilahnya kan nggak usah udah jadinya istilahnya dari awalnya. Dari awalnya kan istilahnya kita milih-milih dulu bajunya kayak gimana, mesti kayak gimana. Dan yang seru dari avatar Agnes Mo itu adalah itu kan ada updateannya gitu loh. Jadi bahkan sampai fashionnya pun akhirnya mengikuti itu terupdate dengan fashionnya aku gitu. Jadi memang apa yang dilihat di Ayo Dance-nya avatar Agnes Mo memang istilahnya gue ngeliat Agnes di Instagram misalnya gitu kan pakai ini tiba-tiba udah ada pas di Ayo Dance ada gitu kan. Jadi masa itu feel so close ya kayaknya ya sama fansnya. Terus dari itu mereka juga bisa mix and match kan fashionnya kayak gimana gitu. Dulu tuh kalau dulu zaman kita kecil mungkin kayak dulu tuh apa ya, games. Ya biar gimana kan kalau yang kayak gitu-gitu kayaknya seneng gitu ya kan, bisa mix and match, apalagi ini pengen sesuai dengan yang kita idolakan gitu kan. Jadi apa ya, mungkin selain dari memang saya sendiri seneng dan pengen mendekatkan diri sama fans, tapi it's fun gitu loh. It's super fun dan easy to use gitu. Nah, kita ngomong-ngomong lagi, Agnes berarti kan membuat lagu di luar nih. Gimana sih perasaannya dan kesulitannya itu apa sebenarnya? Masalah jadwal sih. Masalah jadwal itu kan karena biar gimana kan aku bolak-balik juga kan. Betul. Dan itu di sana itu kan prosesnya beda sekali sama di sini gitu. Bedanya seperti apa sih? Mungkin singkat boleh. Bedanya itu
misalnya kita untuk keluarin satu single aja, itu kita nggak cuman kayak dengerin lagu, oh ini kayaknya yang ini nih, enggak. Kita actually write mungkin sekitar 10 sampai 20 songs. Baru habis itu kita dipilih. Jadi apa ya, prosesnya tuh beda banget. Prosesnya beda banget. Gitu, prosesnya beda awalnya banget. pasti harus beradaptasi dan mengambil ilmu dari situ ya. Iya, untungnya emang saya sendiri karena dari dulu workaholic ya, jadi nggak terlalu dipikirin dan nggak terlalu dirasa sulit. Iya. Nah, kalau sekarang kita ngomongin musik Indonesia, apa sih pesan dan harapan Agnes untuk musik Indonesia? Sebenarnya harapan saya buat musik Indonesia sebenarnya udah banyak yang terrealisasi sebenarnya. Salah satunya adalah variety, kaya akan aliran musik. Kalau dulu itu kan cuma satu ya, gitu. Atau misalnya kalau pop ya begitu gitu. Kalau rock kayak gitu kan. Antara penyanyi solo sama penyanyi sama band gitu kan, itu cuma paling itu aja gitu. Tapi kalau sekarang itu kan karena mungkin referensi orang mendengarkan lagu-lagu itu kan udah banyak ya kan. Agian karena dunia teknologi itu sendiri, masa internet segala macam itu udah lebih mudah diakses sama orang. Pada akhirnya kita ngedengerin lagunya pun sekarang, zaman sekarang orang dengerin lagu udah gampang banget gitu. Kalau dulu kan kita masih cuma dengerin istilahnya atau nonton siaran TV, ya kan. Kalau di ini kan bisa dari mana aja gitu. Dan makanya kenapa kita bisa ngedenger aliran musiknya tuh sekarang udah banyak banget gitu, dan bukan hanya aliran musik itu eksis, tapi actually ada audiensnya. Betul. Gitu. Nah itu yang buat saya bangga sih. Bangga dengan Indonesia. Nah, mungkin kalau ngobrol sama Agnes tuh banyak banget pertanyaan dan harus banyak episode nih. Gak kerasa kita udah 30 menit harus pamit sama Agnes. Dan pemirsa, terima kasih karena Anda telah menyaksikan Sosok. Tetap saksikan Sosok di www.binus.tv. Saya Gadesya Aroha dan seluruh kru yang petugas pamit. Tetap saksikan Sosok. Dadah!